Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mulia Dewi dengan NIM 55532300091 dan rekan saya Okti Wilatusilmia dengan NIM 55532300067. kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi tentang faktor produksi dalam sektor pertanian. Pertama-tama yang akan kita bahas tentunya mengenai definisi dari faktor produksi itu sendiri. Nah, faktor produksi itu apa sih? Jadi, faktor produksi adalah sumber daya atau input yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi merupakan elemen yang diperlukan untuk menghasilkan produk pertanian. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam mencapai tujuan produksi yang optimal. Nah, terdapat 4 komponen utama dalam faktor produksi pertanian, yaitu yang pertama, sumber daya alam, yang kedua, sumber daya manusia, yang ketiga, modal, dan yang keempat, manajemen usaha tani. Selanjutnya, kami akan membahas pentingnya faktor produksi dalam sektor pertanian. Peran faktor produksi dalam sektor pertanian yang pertama untuk efisiensi produksi. Faktor produksi memungkinkan petani untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Dengan mengelola faktor-faktor ini secara efektif, petani dapat meminimalkan pemborosan dan menghasilkan output maksimal dengan input yang minimum. Yang kedua, yaitu untuk keberlanjutan. Pengelolaan faktor produksi yang tepat mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Ini mencakup pemeliharaan kesuburan tanah, konservasi air, dan penggunaan metode ramah lingkungan yang memastikan lahan pertanian tetap produktif untuk generasi mendatang. Yang ketiga, untuk peningkatan produktivitas. Melalui kombinasi yang optimal dari berbagai faktor produksi, petani dapat meningkatkan hasil panen mereka. Penggunaan bibit unggul, teknik irigasi modern, dan metode budidaya yang tepat berkontribusi pada peningkatan produktivitas lahan pertanian. Yang keempat, untuk adaptasi terhadap perubahan. Pemahaman tentang faktor produksi membantu petani beradaptasi dengan perubahan iklim, tren pasar, dan teknologi baru. Fleksibilitas dalam pengelolaan faktor produksi memungkinkan petani untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kondisi yang berubah. Yang kelima, untuk pengambilan keputusan. Pengetahuan tentang faktor produksi membantu petani membuat keputusan yang lebih baik mengenai apa yang akan ditanam, kapan menanam, dan bagaimana mengelola sumber daya mereka. Ini mencakup keputusan tentang investasi, pemilihan teknologi, dan strategi pemasaran. Yang keenam, untuk kontribusi ekonomi. Pengelolaan faktor produksi yang efektif berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ini menciptakan lapangan kerja, mendukung ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Nah, dengan memahami dan mengelola keenam aspek ini dengan baik, sektor pertanian dapat berkembang menjadi lebih modern, efisien, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Faktor produksi menjadi fondasi penting dalam mencapai tujuan pertanian yang berkelanjutan dan produktif. Nah, komponen pertama yang akan kita bahas adalah sumber daya alam atau SDA. Nah, sumber daya alam ini dalam konteks pertanian adalah elemen alami yang digunakan atau dimanfaatkan dalam proses produksi pertanian. Sumber daya alam merupakan pilar utama dalam kegiatan pertanian. Tanpa adanya sumber daya alam yang memadai, maka produksi pangan tidak dapat berjalan dengan baik. Adapun jenis-jenis sumber daya alam yang pertama adalah tanah. Tanah adalah media utama dalam proses produksi pertanian. Ia bukan hanya sekedar kumpulan partikel mineral saja, tetapi merupakan sistem kompleks yang terdiri dari bahan mineral, bahan organik, air, udara, dan berbagai mikroorganisme lainnya. Nah, menurut topografi, tanah atau lahan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah lahan datar. Lahan dengan lereng 0-3%, baik untuk tanaman padi dan kebun kelapa. Yang kedua, lahan dengan lereng 3-8%, baik untuk tanaman setahun atau dibuat teras atau kontur.
Yang ketiga, lahan dengan lereng 8-15%, baik untuk tanaman rumput. Dan yang keempat, ada lahan dengan lereng lebih dari 15%, baik untuk perkebunan dan kehutanan. Fungsi tanah dalam pertanian yang pertama, sebagai media tumbuh tanaman. Tanah menyediakan tempat bagi akar tanaman untuk menjangkar dan menyerap air serta nutrisi. Yang kedua, sebagai sumber nutrisi. Tanah mengandung berbagai macam mineral dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, penyimpan air. Tanah berfungsi sebagai reservoir air yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman, dan masih banyak sekali manfaat tanah yang lainnya. Adapun tingkat kesuburan tanah terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesuburan fisik, kesuburan kimia, dan kesuburan biologis. Yang pertama, kesuburan fisik. Kesuburan fisik mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyediakan air, udara, dan ruang bagi akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, kesuburan kimia. Nah, kesuburan kimia adalah kemampuan tanah dalam menyediakan nutrisi-nutrisi. Nah, nutrisi ini berupa unsur-unsur kimia yang diserap oleh akar tanaman dari larutan tanah. Yang ketiga, kesuburan biologis, seperti aktivitas organisme hidup yang menghuni tanah seperti bakteri dan jamur hingga mikroorganisme seperti cacing. Adapun jenis-jenis tanah, yang pertama tanah aluvial, yang kedua andosol, yang ketiga tanah humus, yang keempat tanah entisol, dan yang kelima grumusol, dan masih banyak jenis-jenis tanah yang lainnya. Sumber daya alam yang kedua ada air. Air adalah salah satu sumber daya alam yang paling vital bagi kehidupan, termasuk bagi pertanian. Karena air berperan penting dalam berbagai proses fisiologis tanaman, seperti fotosintesis, transportasi nutrisi, dan pengaturan suhu. Air pertanian dapat berasal dari air hujan ataupun air irigasi. Pertanian air hujan biasanya hanya ditanami 1 kali dalam 1 tahun, sedangkan pertanian air irigasi memungkinkan frekuensi penanaman dapat ditingkatkan hingga 2 atau bahkan 3 kali dalam 1 tahun. Nah, fungsi dan peran air dalam pertanian yaitu yang pertama tentunya sebagai irigasi. Sistem irigasi adalah cara untuk mengatur distribusi air ke lahan pertanian. Nah, adapun beberapa jenis sistem irigasi yang umum digunakan adalah yang pertama, irigasi tetes. Nah, sistem irigasi ini caranya dengan meneteskan air secara perlahan ke pangkal tanaman. Lalu yang kedua, irigasi sprinkler. Nah, sistem irigasi dengan cara menyemprotkan air ke udara. Dan yang terakhir ada irigasi permukaan. Sistem irigasi ini dengan cara membanjiri permukaan tanah. Lalu yang ketiga adalah pembentukan nutrisi tanaman. Selain sebagai pelarut nutrisi, air juga berperan aktif dalam proses pembentukan dan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Yang terakhir sebagai pengatur suhu tanaman. Dengan memahami mekanisme pengaturan suhu oleh air, petani dapat mengoptimalkan produksi pertanian dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, sumber daya alam yang ketiga adalah iklim. Perubahan suhu, curah hujan, kelembapan, dan intensitas sinar matahari secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman. Iklim selalu mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di daerah tertentu. Nah, pengaruh iklim terhadap pertanian yang pertama, suhu. Setiap tanaman memiliki kisaran suhu optimal untuk pertumbuhan. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan, bahkan dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Selanjutnya, curah hujan. Nah, ketersediaan air. Curah hujan yang cukup akan memenuhi kebutuhan pada air tanaman. Sedangkan kekurangan air dapat menyebabkan kekeringan. Sedangkan kelebihan air dapat menyebabkan genangan dan mengganggu pertumbuhan akar. Yang terakhir ada sinar matahari. Tentunya sebagai fotosintesis. Sinar matahari diperlukan tanaman untuk melakukan fotosintesis. Intensitas sinar matahari yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan tanaman, sedangkan intensitas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman. Peran sumber daya alam dalam produksi pertanian. Yang pertama, menentukan jenis tanaman yang dapat dibudidayakan.
lalu dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen, serta dapat menjadi dasar perencanaan dan pengelolaan pertanian. Lalu ada pun contoh pengaruh dari sumber daya alam terhadap hasil pertanian. Contohnya yang pertama yaitu misalnya tanah. Nah, tanah yang kaya akan humus di daerah vulkanik cocok untuk pertanian sayuran dan buah-buahan dan dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang kedua, contohnya daerah dengan curah hujan yang tinggi dan stabil sepanjang tahun cocok untuk budidaya padi sawah, lalu memungkinkan panen hingga 3 kali dalam 1 tahun. Faktor produksi pertanian yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam pertanian mencakup semua individu yang terlibat dalam kegiatan pertanian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya manusia merupakan komponen vital dalam sektor pertanian yang melibatkan berbagai individu, baik yang berperan langsung di lapangan maupun yang mendukung dari sisi administratif dan manajerialnya. Peran mereka mencakup spektrum yang luas dalam kegiatan pertanian ini. Nah, dalam konteks peran petani dan tenaga kerja pertanian, mereka bertindak sebagai pengambil keputusan utama dalam usaha tani, pelaksana teknis kegiatan pertanian, serta pengelola dan pemelihara lahan dan tanaman. Nah, keterampilan dan pengetahuan menjadi aset berharga bagi sumber daya manusia di pertanian. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan teknologi yang tersedia. Mereka mampu membuat keputusan yang lebih tepat dalam berbagai aspek, mulai dari pemilihan jenis tanaman yang sesuai, penanganan hama yang efektif, hingga penerapan teknik budidaya yang optimal. Pentingnya keterampilan dan pengetahuan dalam pertanian tercermin dalam 3 aspek utama. Pertama, peningkatan efisiensi produksi yang memungkinkan hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Kedua, kemampuan mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas. Contoh nyata keberhasilan pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari program pelatihan pertanian organik yang telah terbukti meningkatkan kualitas produk dan nilai jual hasil pertanian. Selain itu, penyuluhan tentang sistem irigasi modern telah membantu petani meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas lahan mereka. Nah, kedua contoh ini menunjukkan bagaimana pengembangan sumber daya manusia dapat memberikan dampak positif pada sektor pertanian. Nah, melalui penjelasan ini dapat dipahami bahwa sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam memajukan sektor pertanian dan pembangunan keterampilan serta pengetahuan mereka menjadi investasi penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian. Komponen selanjutnya ada modal. Definisi modal dalam konteks pertanian adalah modal atau aset merupakan sumber daya yang digunakan untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha pertanian. Modal ini tidak hanya sebatas pada uang saja, namun juga mencakup berbagai faktor seperti tenaga kerja, teknologi, dan pengetahuan. Nah, adapun jenis-jenis modal, yang pertama adalah modal fisik. Seperti yang pertama adalah lahan. Nah, lahan sebagai media tumbuh bagi tanaman. Kualitas dan kuantitas tanah sangat mempengaruhi produktivitas pertanian. Selanjutnya ada peralatan dan mesin pertanian. Alat pertanian seperti traktor, pompa air, dan alat panen sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang ketiga, infrastruktur seperti gudang dan sistem irigasi, gudang penyimpanan, rumah tinggal, dan bangunan pendukung lain juga merupakan modal fisik yang sangat penting dalam pertanian. Yang kedua ada modal finansial. Nah, modal finansial ini tentunya adalah uang tunai. Tentunya uang tunai ini digunakan untuk membeli input produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan bahan bakar. Selanjutnya ada kredit atau pinjaman. Misalnya, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai investasi jangka panjang. Yang terakhir ada tabungan.
Saving juga dapat digunakan sebagai modal untuk memulai kegiatan bertani. Adapun peran modal dalam meningkatkan produktivitas. Yang pertama, memungkinkan investasi dalam teknologi dan input berkualitas. Investasi dalam modal dapat meningkatkan produktivitas pertanian, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas hasil panen. Selanjutnya, memfasilitasi perluasan usaha tani untuk mendukung para petani dalam mengembangkan usahanya agar lebih produktif dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya menyediakan penyangga terhadap resiko dan ketidakpastian, karena pada sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap risiko dan ketidakpastian, seperti perubahan iklim, bencana alam, fluktuasi harga pasar, serta berbagai faktor lainnya dapat mengancam keberlangsungan pada usaha tani. Oleh karena itu, sangat penting bagi petani untuk memiliki penyangga atau mekanisme perlindungan terhadap risiko-risiko tersebut. Nah, ada contoh pengaruh modal terhadap efisiensi produksi, seperti investasi dalam sistem irigasi tetes. Nah, dalam sistem itu dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air hingga 90% dibandingkan dengan metode irigasi tradisional. Contoh yang kedua, penggunaan traktor dan mesin panen dapat mengurangi waktu dan tenaga kerja yang diperlukan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya faktor produksi pertanian yang terakhir yaitu manajemen usaha tani. Manajemen usaha tani adalah proses pengambilan keputusan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya dalam usaha pertanian untuk mencapai tujuan produksi yang efisien dan menguntungkan. Komponen manajemen usaha tani terdiri dari 4 elemen utama yang saling terkait. Pertama, perencanaan yang meliputi penetapan tujuan jangka pendek dan panjang, serta penyusunan strategi untuk mencapainya. Kedua, pengorganisasian yang mencakup pengaturan dan alokasi sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan peralatan secara efektif. Ketiga, pelaksanaan yang merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun, termasuk koordinasi berbagai aktivitas pertanian. Lalu yang keempat, pengawasan yang melibatkan pemantauan berkala dan evaluasi kinerja untuk memastikan target tercapai. Nah, pentingnya manajemen dalam optimalisasi produksi diantaranya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, lalu membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan pasar dan lingkungan, serta meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan usaha tani. Contoh keberhasilan penerapan manajemen modern dapat dilihat dari implementasi sistem rotasi tanaman yang terencana. Nah, praktik ini tidak hanya menjaga kesuburan tanah dan mengurangi resiko serangan hama, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan lahan sepanjang tahun. Penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan cuaca dan pengaturan irigasi juga menunjukkan bagaimana manajemen modern dapat meningkatkan presisi dalam kegiatan pertanian. Nah, pengembangan sistem manajemen usaha tani yang efektif membutuhkan kombinasi antara pengetahuan tradisional dan teknologi modern. Petani perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menghadapi tantangan pertanian yang semakin kompleks. Dengan manajemen yang baik, usaha tani tidak hanya dapat bertahan tetapi juga berkembang menjadi lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Nah, keberhasilan manajemen usaha tani juga bergantung pada kemampuan untuk membangun jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk supplier, pembeli, lembaga pendukung pertanian, dan lainnya. Hal ini memungkinkan akses yang lebih baik ke sumber daya, informasi, dan pasar yang lebih luas. Berikutnya ada interaksi antar faktor-faktor produksi pertanian. Bagaimana keempat faktor saling mempengaruhi. Yang pertama adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Seperti kualitas SDA mempengaruhi produktivitas SDM. Contohnya, kualitas tanah yang subur dan kaya akan nutrisi akan memudahkan petani dalam mengelola lahan dan meningkatkan hasil panen. Sebaliknya, tanah yang kurang subur akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan biaya untuk diolah. Selanjutnya, keterampilan SDM menentukan efektivitas pemanfaatan SDA. Contohnya, petani yang memiliki pengetahuan yang baik tentang teknik budidaya, pengelolaan hama penyakit, dan pemasaran akan dapat memanfaatkan SDA secara lebih efektif. Interaksi yang kedua adalah sumber daya alam dan modal.
kondisi SDA mempengaruhi kebutuhan investasi modal. Contohnya, daerah yang kekurangan air membutuhkan investasi dalam sistem irigasi. Selanjutnya, modal dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDA. Contohnya, sistem irigasi yang baik dapat memastikan ketersediaan air untuk tanaman. Interaksi yang selanjutnya yaitu antara sumber daya manusia dan modal. Hubungan antara sumber daya manusia dan modal menunjukkan sinergi yang kuat dalam pengembangan sektor pertanian. Sumber daya manusia yang terampil dapat mengoptimalkan penggunaan modal, contohnya melalui kemampuan mengelola keuangan dengan bijak dan keterampilan menggunakan peralatan dan teknologi secara efektif. Lalu, modal dapat diinvestasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, contohnya melalui pendanaan program pelatihan dan pengembangan, serta investasi dalam pendidikan dan peningkatan keterampilan. Selanjutnya, hubungan antara manajemen dan faktor lainnya. Manajemen yang baik mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Manajemen berperan sebagai integrator yang mengharmoniskan penggunaan seluruh faktor produksi. Manajemen yang efektif mampu mengoptimalkan alokasi sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia melalui sistem kerja yang efisien, memaksimalkan return on investment dari modal yang ditanamkan, serta mengadaptasi strategi berdasarkan perubahan kondisi eksternal. Lalu, kualitas faktor lain mempengaruhi efektivitas manajemen. Jadi, pengaruh kualitas faktor terhadap efektivitas manajemen diantaranya kualitas sumber daya alam mempengaruhi pilihan strategi pengelolaan. Kapasitas sumber daya manusia menentukan kompleksitas sistem manajemen. Ketersediaan modal mempengaruhi skala dan cakupan manajemen, serta teknologi memberikan tools untuk manajemen yang lebih presisi. Nah, pentingnya keseimbangan antara faktor ini diantaranya dapat memaksimalkan efisiensi produksi, meminimalkan pemborosan sumber daya, meningkatkan keberlanjutan usaha tani, serta memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan. Maka, pemahaman mendalam tentang interaksi antar faktor produksi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan pengembangan sektor pertanian. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, setiap faktor dapat memberikan kontribusi optimal terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha tani. Selanjutnya, terdapat tantangan dalam mengoptimalkan faktor produksi. Yang pertama, dalam komponen sumber daya alam. Nah, dapat terjadi degradasi kualitas tanah, seperti hujan deras, angin kencang, dan pengelolaan lahan yang buruk dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur. Selanjutnya, perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Kekeringan dapat menyebabkan gagal panen, banjir dapat merusak tanaman dan infrastruktur pertanian. Perubahan iklim juga dapat memicu munculnya hama dan penyakit baru yang sulit dikendalikan. Selanjutnya, dapat terjadi kelangkaan air, menyebabkan peningkatan polusi, permintaan akan air bersih semakin meningkat. Tantangan selanjutnya dalam sumber daya manusia. Yang pertama, migrasi tenaga kerja muda ke kota. Kurangnya minat generasi muda karena di sektor pertanian dianggap kurang menarik dan menjanjikan. Banyak pemuda memilih untuk bekerja di kota dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Selanjutnya, resistensi terhadap teknologi baru. Kurangnya pengetahuan, petani tradisional seringkali kurang memahami manfaat dari teknologi pertanian modern. Tantangan dalam modal yang pertama adalah keterbatasan akses ke sumber pembiayaan. Karena banyak petani, terutama petani kecil, kesulitan memenuhi persyaratan kredit dari lembaga keuangan, seperti bunga pinjaman yang tinggi dapat membebani para petani. Selanjutnya, fluktuasi harga input pertanian, harga pupuk, pestisida, dan benih yang tidak stabil, dan kenaikan harga input produksi dapat mengurangi keuntungan para petani. Tantangan dalam komponen terakhir yaitu komponen manajemen. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan tentang manajemen modern. Banyak sekali petani yang tidak memiliki perencanaan yang baik dalam budidaya tanaman, sehingga petani seringkali kesulitan dalam memasarkan produknya dengan harga yang menguntungkan. Selanjutnya, kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi. Petani membutuhkan pelatihan khusus untuk dapat menggunakan teknologi pertanian modern, karena tidak semua teknologi cocok untuk semua jenis lahan dan tanaman.
Yang terakhir, kita akan membahas peluang pengembangan sektor pertanian. Peluang pengembangan sektor pertanian membuka berbagai kemungkinan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani melalui berbagai inovasi dan pendekatan modern. Nah, sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Yang pertama dilakukan dengan cara adopsi teknologi pertanian presisi untuk mengoptimalisasi penggunaan sumber daya alam. Teknologi pertanian presisi menawarkan solusi untuk optimalisasi penggunaan sumber daya alam, contohnya melalui implementasi sistem sensor dan monitoring real-time, penggunaan drone untuk pemetaan dan pemantauan lahan, sistem irigasi pintar berbasis Internet of Things, serta aplikasi pupuk dan pestisida yang lebih tepat sasaran. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam modernisasi pertanian. Contohnya melalui program pendidikan formal bidang pertanian modern, pelatihan teknis penggunaan teknologi pertanian, workshop manajemen usaha tani dan kewirausahaan, serta studi banding dan pertukaran pengetahuan antar petani. Yang ketiga yaitu inovasi dalam skema pembiayaan pertanian. Pengembangan skema pembiayaan yang lebih aksesibel dan sesuai kebutuhan. Contohnya melalui kredit mikro khusus sektor pertanian, sistem pembiayaan berbasis hasil, kemitraan dengan investor dan perusahaan agribisnis, serta crowdfunding untuk proyek pertanian inovatif. Yang keempat yaitu pengembangan sistem manajemen pertanian berbasis data dan teknologi informasi. Pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk pengambilan keputusan. Contohnya melalui platform manajemen pertanian terintegrasi, sistem prediksi cuaca dan analisis resiko, database hasil pertanian dan tren pasar, serta aplikasi mobile untuk monitoring dan kontrol.